Fuh, apa yang baru saja dia katakan? Tentunya aku salah dengar kan? 8 koin emas dan di bawahnya. Suara air meludah. Mendengar suara bangga Zhang Zuan, semua orang meludah seteguk air liur. Mereka semua menatapnya terperangah, dengan ekspresi yang mirip dengan bagaimana orang memandang orang gila. Apakah kamu nyata? Dalam spekulasi harta karun, seseorang berjudi untuk sensasi dan kekayaan. Tidak peduli apa artefak yang dipilih seseorang, bernilai minimal 100 koin emas. 8 koin emas. Apa yang kamu harapkan untuk dibeli dengan itu? Apakah otak orang ini masih berfungsi? 8 koin emas. Wah, kamu mungkin juga mengambil tumpukan lumpur dan kembali sekarang. Kamu masih berani mengatakan 8 koin emas dan lebih rendah. Tidak ada satu objek pun yang semurah itu di sini, oke? Beberapa saat kemudian, air mata mengalir di wajah orang-orang di tengah kerumunan karena tawa yang berlebihan. Persetan, bisakah kamu berhenti bersikap sangat lucu? Bagaimana kamu berniat untuk menemukan benda bernilai di bawah 8 koin emas di sini? Kamu bahkan tidak dapat membeli apapun, bahkan jika kamu memiliki 80 koin emas. Mengapa? Kamu bahkan tidak memiliki artefak bernilai 8 koin emas di aula spekulasi harta karun. Apakah kamu tidak malu? Mengabaikan ejekan yang dibuat orang banyak darinya, Zhang Zuan menatap dealer dengan bangga. Diri sebelumnya hanya meninggalkannya dengan total 8 koin emas. Dia tidak dapat membayar 1 koin pun, bahkan jika dia menginginkannya. Orang-orang di kerumunan saling menatap dan tertawa lagi. Kaulah yang seharusnya malu. Ini seperti seseorang yang berlari ke makelar dan berharap bisa membeli flat dengan koin emas tunggal. Kakak laki-laki, benarkah kepala kamu baik-baik saja? Tidak mungkin ada artefak di sini yang bernilai hanya 8 koin emas. Bagaimana dengan ini? Kamu dapat dengan bebas memilih dari tumpukan item ini. Setelah selesai, aku akan membayar untuk kamu. Jika kamu menghasilkan uang, itu semua akan menjadi milik kamu. Jika kamu kalah, kami hanya akan menuruti apa yang kami janjikan sebelumnya. Permintaan maaf akan dilakukan. Master Moyang menatap pria muda itu dengan menghina dengan kedua tangannya di belakangnya, menunjukkan sikap superioritas. Seperti yang diharapkan dari guru Moyang, kemurahan hati yang luar biasa. Pria muda ini adalah badut, datang ke sini hanya untuk membodohi dirinya sendiri. Aku mengakui moral tuannya. Mendengar hanya Tuan bersedia membayar sebagai pengganti musuhnya, orang banyak tidak dapat membantu tetapi merasa terkesan dengan kemurahan hatinya. Apakah kamu melihat itu? Lihatlah bagaimana Tuan membawa dirinya sendiri, lalu lihat anak itu. Lupakan saja, lebih baik tidak membandingkan keduanya, aku khawatir akan muntah. Apakah kamu yakin? Mata Zhang Zuan berbinar. Mengetahui bahwa pihak lain penipu, Zhang Zuan tidak merasa bersalah menghabiskan uangnya. Tentu saja, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Tuan Moyang sepertinya seperti orang suci yang telah turun ke dunia fana, tidak ternoda oleh kotoran duniawi. Hehehe. Baiklah, aku akan mulai memilih kemudian. Zhang Zuan tersenyum tipis, berjalan ke platform dan memindai artefak ditumpukan. Karena pihak lain memilih yang kecil, secara alami ia dibatasi untuk memilih barang yang lebih kecil juga. Selain itu, semakin besar artefak, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Anak ini terlalu tak tahu malu. Memang, aku tak tahu mengapa Tuan Moyang memperlakukannya dengan sangat baik. Jika aku bertemu orang seperti itu, aku pasti akan memukulnya dengan telapak tangan aku sejak lama. Untuk menghina Tuan dan bahkan menggunakan uangnya untuk membeli artefak, benar-benar tak tahu malu. Melihat bagaimana pria muda itu tidak malu sama sekali, sebaliknya, dia melihat-lihat item dengan penuh semangat. Kerumunan orang terdiam. Mereka telah bertemu orang berkulit tebal sebelumnya, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang kulitnya setebal itu. Kamu adalah orang yang menghina Tuan sebagai penipu pertama. Tidak peduli apa. Kalian berdua harus berada dalam hubungan yang bermusuhan. Dalam keadaan seperti itu, kamu tidak merasa malu menggunakan uang pihak lain untuk membeli artefak untuk bersaing dengannya. Benar-benar tak tahu malu. Mengabaikan diskusi orang banyak, Zhang Zuan menyentuh setiap harta yang memasuki visinya. Segera ia juga memilih harta seukuran telapak tangan dan menyerahkannya. Harganya 200 koin emas juga. Pedagang itu melihatnya dan berkata dengan datar, Tuan, cepat dan bayar tagihannya. Tanpa malu, Zhang Zuan memberi isyarat pada Tuan untuk bergegas. Garis gelap melintas di wajah Tuan Moyang. Kocak ya guys. Aduh, oke lanjut. Dia bermaksud untuk mengejek pihak lain.
tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan menerima bantuannya dengan bangga, sampai-sampai dia tampak seperti pelayannya sekarang. Menekan keinginan untuk mencekik pihak lain, dia membayar jumlahnya. Baiklah, mari kita bersihkan di sini. Dengan semua orang yang menonton di sini, tidak ada yang akan dapat menuduh aku memalsukan hasil, Zhang Zuan berkata. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus bersikap angkuh setelah benda itu dibersihkan. Tindakan pemuda itu juga membuat geram sang dealer. Dia dengan santai mengambil alat yang digunakan untuk membersihkan artefak dan mulai membersihkannya sedikit demi sedikit. Segera, lumut dan batu yang menutupi benda jatuh dan bentuk sebenarnya dari benda di dalamnya terungkap. Ini adalah batu semi-transparan yang memancarkan cahaya hangat. Ini adalah batu linglong. Mengamati penampilan batu itu, seseorang dari kerumunan berteriak dengan tak percaya. Apa itu batu linglong? Beberapa orang di kerumunan mengenalinya sementara yang lain tidak. Kamu bahkan tidak tahu ini. Batu linglong adalah salah satu bahan utama untuk membuat peralatan tingkat hantu. Setiap batu sangat berharga, dan itu adalah jenis barang yang selalu kekurangan pasokan. Orang yang berbicara sebelumnya menjelaskan dengan gelisah. Peralatan dapat dibagi menjadi dewa, suci, roh, hantu, dan manusia. Di lokasi seperti kerajaan Tianshan, hampir tidak ada peralatan puncak fana. Tidak perlu dikatakan peralatan tingkat hantu. Dengan demikian, setiap satu dari itu dapat dijual dengan harga selangit. Sebagai bahan utama untuk membuat peralatan phantom. Phantom itu hantu, itu bayangan ya guys, bayangan. Tingkat hantu, tingkat bayangan saat itu disiapkan untuk dilelang. Banyak keluarga dan para ahli akan hiruk pikuk karenanya. Berapa harganya untuk dijual? Mereka yang tidak mengenali item ini tidak dapat membantu tetapi bertanya. Sulit untuk memahami nilai suatu barang karena hanya kelangkaannya sendiri. Cara terbaik untuk memastikan nilainya masih melalui harganya. Aku pernah mendengar bahwa kerajaan Liuzhu telah melelang salah satunya beberapa tahun yang lalu. Itu lebih kecil dari ini, sekitar seukuran telur ayam. Tapi itu sudah dihargai 50.000 koin emas. Lihatlah seberapa besar ini. Belum lagi tingkat kemurniannya. Tidak peduli apa nilainya, setidaknya 100.000 koin emas. Yang berbicara menelan air liur pada saat ini. 100.000? Semua orang di tempat hampir menjadi gila. Objek yang dibeli seharga 200 koin emas dijual seharga 100.000. Penghasilan 500 kali lipat dalam sekejap. Apakah ini nyata? Ini tangan dealer bergetar ketika dia menatap dengan tidak percaya pada objek di tangannya. Sebagai dealer aula spekulasi harta karun, ia mampu mengidentifikasi banyak harta karun dan mengetahui harganya. Dia tahu bahwa tidak ada satu kesalahan dalam kata-kata yang baru saja orang berbicara. Barang ini pasti sepadan dengan harganya. Tidak mungkin, aku pasti melihat sesuatu. Melihat keterkejutan yang menyelimuti kerumunan, wajah Tuan Moyang berkedut. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak akan dapat memilih sesuatu yang bernilai dan bahwa ia akan dapat menggunakannya untuk menampilkan keunggulannya sekali lagi. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap harta yang luar biasa akan dipilih. Kedua barang tersebut dihargai 200 koin emas, namun miliknya hanya dijual seharga 2.000, sedangkan yang lainnya dihargai 100.000. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Aku akan melelang batu linglong ini sekarang. Penawar tertinggi menang. Menyadari apa objek ini sebelumnya, Zhang Zuan tidak terkejut sama sekali. Dia mengambil harta dari tangan pedagang dan menatap kerumunan. Aku menawarkan 100.000. Orang yang mengenali batu linglong sebelumnya meneriakkan tawarannya terlebih dahulu. 100.000 koin emas mungkin merupakan jumlah yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan harta seperti batu linglong yang terakhir jauh lebih berharga. Aku menawarkan 110.000. Ada beberapa di antara kerumunan yang menyadari nilainya juga. 120.000. Segera harga diselesaikan pada 153.000. Dan batu itu diambil oleh seorang pria parubaya yang kaya. Ini adalah uang kertas dari Bank Tianshan. Dengan ini kamu dapat menarik 153.000 koin emas dari bank manapun di kota Tianshan. Pria parubaya itu mengambil batu linglong dan melewati setumpuk uang kertas. Berat koin emas cukup besar, jadi memindahkannya tidak nyaman. Jadi sama seperti zaman kuno bumi, uang kertas dan catatan kertas serupa mulai muncul. Baik, setelah melihatnya, dia tahu bahwa catatan itu asli dan menempatkannya ke dalam pelukannya. Kemudian dia mengambil uang kertas senilai 1.000 dan berjalan ke Master Moyang. Kamu membayar 200 koin emas untukku sebelumnya.
Ini 1000, simpan kembaliannya, perlakukan itu sebagai tip. Tip. Mendengar kata-kata ini, Tuan Moyang terhuyung dan hampir muntah darah. Tip kepala kamu. Aku seorang penilai utama, aku tidak kekurangan uang, seperti aku akan mengambil tip kamu. Dengan wajah mengeras, Master Moyang hampir meledak. Pada titik ini, dia akan ditempatkan dalam situasi yang canggung terlepas dari apakah dia menerimanya atau tidak. Jika dia mengambilnya, itu berarti dia akan menerima tip dari tip orang lain. Dalam hal itu, dia tidak akan berbeda dari pelayannya. Jika dia menolak, hanya tindakan pihak lain saja yang menyebabkan dia merasa malu. Tiba-tiba sebuah pikiran melayang di benaknya. Bisakah anak itu meramalkan ini sebelumnya? Itu sebabnya ia mengambil uangnya, sehingga sengaja membuatnya malu. Kamu tidak menginginkannya. Hebat, aku bisa menghemat 1000 kalau begitu. Kamu harus tahu bahwa seseorang dapat membeli banyak hal dengan 1000 koin emas. Merasakan keraguannya, Zhang Zuan menempatkan kembali catatan itu ke dalam pelukannya dan bergumam di sampingnya. Jadi diambil lagi ya guys, aduh ngakak ya. Lanjut. Mendengar kata-kata ini, Tuan Moyang hampir pingsan. Kamu benar-benar beruntung memilih yang tepat, namun ini tidak berarti bahwa kamu telah menang. Baiklah, aku masih harus mengurus beberapa hal, jadi sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Dengan pandangannya yang dingin, Tuan Moyang berdiri, mengayunkan lengannya dan bersiap untuk pergi. Tindakan tegasnya mengesankan Zhang Zuan, seperti yang diharapkan dari penipu profesional. Saat semuanya serba salah, dia pergi. Ketegasannya benar-benar layak dihargai. Terlepas dari apakah Zhang Zuan beruntung atau dia benar-benar terampil dalam penilaian, dia tidak tahan lagi diperlakukan sebagai orang gila setelah mendapatkan begitu banyak dalam sekejap. Alih-alih menggosoknya bersamanya, jauh lebih bijaksana baginya untuk mengakhirinya di sini. Lagi pula, dia telah mendapat banyak keuntungan dari penilaian yang lain. Semakin lama argumen berlanjut, semakin tinggi kemungkinan terjadi kesalahan baginya. Hasil dari kompetisi kami belum konklusif. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Mengingat tindakan Master Moyang sebelumnya, tidak mungkin Zhang Zuan dapat membiarkannya melarikan diri seperti ini. Memang, Tuan, jangan terburu-buru untuk pergi. Kamu juga mendapat untung dari barang yang kamu beli. Ini tidak bisa dianggap sebagai kemenangannya. Guru hanya meremehkan musuhnya. Itu sebabnya dia tidak memilih harta paling berharga dari awal. Kami percaya kepadamu. Setelah beberapa hari berusaha, sang master telah mengikat sekelompok besar pengikut yang setia. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku memiliki masalah untuk dihadiri. Perpisahan. Tuan Moyang melambaikan tangannya. Bahkan, jika kamu memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan, aku ragu bahwa beberapa menit akan menjadi masalah besar. Masih ada hal-hal yang aku inginkan sebagai panduan kamu. Zhang Zuan memblokir jalur pelarian pihak lain. Hal-hal apa? Tuan Moyang berhenti dan berdengung dengan dingin. Teman ini melihatnya berhenti bergerak. Zhang Zuan tersenyum tipis dan menatap tua yang telah mendapatkan slot untuk penilaian dan membeli fasias. Apa itu? Orang tua berjalan mendekat. Dia masih memeluk artefak yang berisi fasias, seolah-olah dia memeluk harta berharga. Mengingat ukurannya, ia tidak akan bisa membersihkannya dalam waktu singkat. Karena itu, ia memilih untuk tetap bergabung dalam tontonan. Jika aku tidak salah, item yang kamu habiskan 80.000 koin emas untuk dibeli adalah fasias. Selain itu adalah yang rusak dan bahkan tidak bernilai 1 koin emas pun. Zhang Zuan menunjuk ke artefak dan menyatakannya. Fasias? Bahkan tidak bernilai 1 sen pun. Lelucon macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang Tuan pilih untukku. Wajah orang tua itu menjadi gelap ketika dia menghukum Zhang Zuan. Membersihkan artefak sebesar itu akan memakan waktu lama. Minimal kamu akan memerlukan setidaknya 1 hari. Bagaimana dengan ini? Kamu menghancurkannya di lantai secara langsung. Dan jika aku salah, aku akan membayar kamu 80.000 koin emas. Namun jika aku benar, itu berarti kamu telah jatuh ke dalam perangkapnya dan menjadi penipu. Jika demikian, kamu hanya dapat meminta uang kembali dari orang yang menipu uang kamu. Zhang Zuan menawarkan dengan senyum. Hancurkan. Orang tua itu terkejut dengan kata-katanya. Kata-kata dari pihak lain masuk akal. Membersihkan artefak sebesar itu pasti akan memakan banyak waktu. Namun jika dia menghancurkannya di lantai, itu hanya akan memakan waktu sesaat. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim pihak lain dan ternyata hanya fasias, maka dia akan membuat kerugian besar. Bahkan baginya, kehilangan 80.000 koin emas sudah cukup untuk mengirimnya ke kebangkrutan.
Jika artefak itu ternyata palsu, ia mungkin akan bunuh diri. Jika pemuda itu mengatakan kata-kata ini beberapa saat yang lalu, ia hanya akan mengejek dan mengabaikan kata-katanya. Namun, pihak lain baru saja membeli harta yang memenangkannya pendapatan 765 kali lipat. Fakta ini membuat tekadnya goyah. Jangan khawatir, harta karun sejati tidak akan hancur semudah itu. Bahkan, jika kamu harus menghancurkannya, sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya. Kamu tidak akan membuat kerugian. Merasakan keraguannya, Zhang Zuan mendorong. Baik. Setelah beberapa saat merenung, orang tua itu dengan santai menghancurkan artefak dalam pelukannya di lantai. Dang! Dengan suara renyah, artefak raksasa itu hancur berantakan. Dan bentuk aslinya mengungkapkan dirinya di tengah-tengah lumpur dan lumpur. Memang, itu ternyata menjadi vas yang hancur. Ini benar-benar vas hias. Setelah melihat-lihat, kerumunan memverifikasi bahwa itu pasti vas hias. Bahkan jika benda ini adalah barang antik yang tertinggal dari zaman kuno, itu masih tidak bernilai banyak uang. Tak perlu dikatakan 80.000 koin emas. Tidak ada yang akan membelinya bahkan 10 koin emas. Apa yang terjadi di sini? Melihat pecahan-pecahan di lantai, para lansia membeku karena terkejut. Awalnya dia menaruh semua harapannya pada artefak ini untuk menghasilkan banyak uang. Namun semuanya berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengamuk? Apa yang terjadi? Kamu harus bertanya pada master moyang ini. Jika aku tidak salah, dia bekerja sama dengan dealer untuk membangun ketenarannya sebagai penilai untuk menarik perhatian semua orang. Kemudian melalui penilaiannya, dia bisa membuat kalian semua menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak yang dia putuskan sehingga mendapat untung darinya. Zhang Zuan menatap tuan moyang dan pedagang. Sudut mulutnya merayap ke atas. Adapun mengapa dia bisa memilih objek bernilai tinggi, alasannya sederhana. Karena proses pembersihan tidak terjadi sebelum kamu. Mereka dapat mengganti item di dalam dengan harta yang mereka siapkan sebelumnya dan mengklaim bahwa itu adalah barang yang baru saja dia pilih. Bagaimanapun tidak ada yang melihat proses pembersihan, jadi tidak ada yang bisa menyangkal klaimnya. Ini benarkah itu? Mendengar kata-kata Zhang Zuan, kepercayaan semua orang pada gelombang master moyang. Setelah mengambil harta sebelum orang lain, Zhang Zuan berhasil mengekspos harta palsu yang dinilai master moyang. Kerumunan yang memiliki kepercayaan penuh pada tuan moyang beberapa saat yang lalu mulai pada curiga. Dang! Sementara mereka masih sibuk merenungkan siapa yang benar dan siapa yang salah, suara renyah lainnya bergema di tengah kerumunan. Orang lain yang telah menerima slot penilaian menghancurkan artefak yang dibelinya juga. Kali ini itu bukan vas hias, tetapi tembikar yang tidak berguna. Jelas dengan satu tampilan bahwa itu tidak bernilai banyak. Palsu, ini palsu. Aku menghabiskan 60.000 koin emas untuk membeli ini. Mereka adalah penipu. Melihat pecahan di lantai, mereka yang membeli barang-barang yang dinilai tahu bahwa mereka telah ditipu dan mulai meraung dengan hingar-bingar. Peng, Dang, Huang! Dengan dua presiden, beberapa yang tersisa tidak lagi menahannya. Satu demi satu ke arah artefak yang baru saja mereka beli. Mereka lempar, hancurkan dengan palu atau potong dengan pisau. Melihat apa yang ada di dalamnya, semua wajah mereka pucat. Mereka semua palsu. Mereka semua adalah sampah yang tidak berharga. Kami telah ditipu. Tuan moyang ini adalah penipu. Jika hanya ada satu palsu, orang banyak masih akan bisa menerimanya. Lagi pula, bahkan seorang penilai tidak mungkin dapat mengambil harta dari artefak 100% dari waktu. Namun, ketika ke-9 artefak yang dia nilai ternyata menjadi sampah, itu hanya bisa berarti mengatakan bahwa dia adalah penipu. Untuk berpikir bahwa kamu masih bertindak sangat berbelas kasih dan murah hati, puih, kamu hanya menipu. Kerumunan mengamuk mengelilingi master moyang dan dealer erat ketika mereka menatap mereka dengan intens. Pada saat ini, bahkan pikiran membunuh mereka terlintas di benak mereka. Lagi pula, tidak ada uang yang datang dari langit. Jika tidak ada yang melihat melalui penipuan dan mereka hanya menyadari bahwa itu adalah penipuan setelah mereka selesai membersihkannya, siapa yang dapat mereka temukan untuk memperbaiki keluhan mereka? Jangan dengarkan omong kosong pemuda ini. Bahkan penilai master memiliki momen ketika mereka pergi. Aku benar-benar tidak mengenal dealer artefak ini. Menilai tatapan mematikan di mata orang banyak, tuan moyang menyadari bahwa tidak mungkin lagi menipu mereka dan mengaum dengan marah. Jika beberapa saat yang lalu, orang banyak pasti akan mendengarkan kata-katanya, tapi sekarang tidak ada yang membayar dia mengindahkan lagi. Pang, pang, pang. Suara seseorang yang memukul karung pasir manusia menggema dari sidang orang banyak.
Setelah itu, tangisan penderitaan bisa didengar. Dalam cobaan ini, bahkan tidak ada dealer artefak yang selamat. Adapun inisiator insiden itu, Zhang Zuan, dia telah menyelinap keluar saat kekacauan pecah di dalam. Dunia ini sangat besar, dan setiap hari ada orang yang akan menipu orang lain, dan ada orang yang ditipu oleh mereka. Dia bukan dewa yang maha kuasa, dan mustahil baginya untuk ikut campur dalam semuanya. Jika itu bukan karena mulut master moyang yang berlebihan, dia tidak akan repot untuk mengeksposnya. Sekarang, mereka yang tertipu menyadari situasinya. Tentu saja mereka memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak perlu bagi Zhang Zuan untuk khawatir tentang mereka. Toko buku Huang Yu. Berjalan-jalan di sepanjang pasar, sebuah toko raksasa muncul di depannya. Di dalamnya ada semua jenis buku yang mengisi rak buku di dalamnya. Toko itu berurusan dengan ramuan obat, senjata, binatang buas, dan tentu saja buku. Itu juga motif utamanya untuk memilih memasuki toko ini. Biarkan aku melihatnya. Zhang Zuan mengangkat kakinya dan melangkah ke toko. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why